Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Mudah-mudahan anak-anakku semuanya hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar fikih bersama Pak Guru. Materi yang akan kita pelajari hari ini adalah mandi wajib setelah haid. Kita lanjutkan. Pada materi hari ini, yaitu mandi wajib setelah haid, yang akan kita pelajari adalah pengertian dari mandi wajib, kemudian hukum mandi wajib setelah haid, selanjutnya hal-hal yang dilarang bagi perempuan yang sedang haid, kemudian hal-hal yang diperbolehkan bagi perempuan haid, dan yang terakhir adalah tata cara mandi wajib bagi perempuan haid. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian mandi wajib. Apakah mandi wajib itu? Mandi wajib adalah mengalirkan air ke seluruh tubuh dengan niat menghilangkan hadas besar. Itu tadi pengertiannya. Kemudian salah satu penyebab dari mandi wajib adalah karena haid. Wanita yang sedang haid berarti sedang berhadas besar. Dan untuk menyucikannya adalah dengan mandi wajib setelah haid selesai. Yaitu biasanya perempuan mengalami haid itu selama 6-7 hari. Jadi setelah berhenti darah keluar dari kemaluannya, maka wajib bersuci yaitu dengan mandi wajib tersebut. Kemudian yang B, apakah atau hukum mandi wajib setelah haid itu? Hukum mandi wajib bagi perempuan setelah haid adalah wajib. Jadi ketika anak-anak nanti, ya khususnya anak-anak perempuan sudah mengalami haid atau menstruasi, maka di hari setelah selesai haidnya, setelah hari ke-6 atau ke-7, maka anak-anak ini perempuan wajib mandi dengan mengguyurkan air ke seluruh tubuh. Kemudian C, hal-hal yang dilarang bagi perempuan haid. Jadi mohon diperhatikan anak-anak, ketika anak-anak perempuan sedang haid itu ada hal-hal yang dilarang oleh agama Islam. Hal yang dilarang pertama adalah dilarang sholat. Jadi anak-anak selama haid kurang lebih 6-7 hari itu tidak boleh mengerjakan sholat. Baik sholat fardu atau wajib 5 kali 5 waktu sehari semalam maupun sholat sunnah yang lain. Kemudian kedua dilarang berpuasa. Ketiga dilarang tawaf. Tawaf itu merupakan salah satu dari rukun haji, yaitu mengelilingi Ka'bah atau mengelilingi Baitullah sebanyak 7 kali. Itu dilarang karena apa? Baitullah adalah masjid, rumah Allah yang suci, itu dilarang memasukinya. Maka bagi anak perempuan itu dilarang tawaf. Kemudian yang keempat dilarang menyentuh dan membaca Al-Quran. Yang dimaksud Al-Quran di sini adalah mushaf atau kitab atau buku Al-Quran yang biasanya anak-anak baca. Nah, itu dilarang menyentuh maupun membaca Al-Quran tersebut. Kemudian yang kelima, dilarang masuk ke masjid. Jadi, kenapa dilarang masuk masjid? Karena ditakutkan nanti darah yang keluar saat haid itu ditakutkan akan menetes atau jatuh ke masjid sehingga masjid yang tempat suci itu jadi kotor. Jadi, anak-anak perempuan ketika sedang haid itu dilarang masuk masjid. Itu tadi 5 hal tentang hal yang dilarang bagi perempuan haid. Kemudian yang D,
Hal-hal yang diperbolehkan bagi perempuan haid ya. Jadi sebelumnya tadi ada hal yang dilarang, tetapi ada hal yang diperbolehkan. Yang pertama yaitu berzikir kepada Allah. Jadi selama haid kita masih boleh berzikir mengingat Allah dengan membaca kalimat-kalimat thayyibah, misalkan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, atau kalimat-kalimat thayyibah misalkan ketika bersin mengucapkan alhamdulillah, ketika terkena musibah atau mendengar suatu musibah bisa mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi kalimat-kalimat zikir tersebut masih boleh diucapkan ketika perempuan sedang haid. Kemudian ihram dan wukuf di padang Arafah. Nah, ini juga ihram dan wukuf itu salah satu bagian dari rukun haji. Ini masih diperbolehkan ya. Ihram dan wukuf di padang Arafah itu diperbolehkan karena ihram dan wukuf itu tempatnya bukan di dalam masjid tetapi di padang Arafah. Yang ketiga, berdoa kepada Allah. Jadi ini masih diperbolehkan. Misalkan berdoa ketika anak-anak mau melakukan perjalanan, berdoa sebelum tidur meskipun itu dalam kondisi haid, itu masih diperbolehkan. Keempat, mendengarkan ceramah atau bacaan Al-Quran. Jadi jangan jadi alasan bahwa ketika haid kita tidak mau mendengarkan. Jadi misalkan ada kajian di dalam masjid, anak-anak cukup mendengarkan di halaman atau di luar masjid. Begitupun ketika mendengarkan murotal Al-Quran itu masih diperbolehkan. Kemudian yang kelima, belajar ilmu agama Islam. Misalkan anak-anak sekolah ada pelajaran tentang agama Islam itu masih diperbolehkan. Keenam, menyampaikan kajian. Jadi bagi mungkin ibu guru atau ustazah ketika beliau sedang haid itu masih boleh mengajar atau menyampaikan tentang kajian ilmu agama Islam. Kemudian yang ketujuh, menyentuh ponsel, tablet atau komputer yang ada konten Al-Qur'annya. Ini masih diperbolehkan anak-anak. Jadi pegang HP meskipun di situ ada Al-Quran digitalnya atau tablet atau komputer yang ada Al-Qurannya itu boleh dibuka atau dipegang karena yang dilarang tadi adalah memegang atau membaca mushaf atau berupa kitab Al-Quran yang berupa seperti buku yang sering kita baca itu. Kemudian 8 yang diperbolehkan adalah makan dan minum bersama wanita haid. Jadi ketika anak-anak sedang haid itu masih diperbolehkan makan bersama-sama dengan orang lain atau dengan keluarganya meskipun sedang haid. Itu tadi yang diperbolehkan. Sekarang kita lanjutkan ke tata cara mandi wajib setelah haid. Yang pertama ada rukun mandi wajib. Rukun itu berarti rangkaian dari mandi wajib yang harus dikerjakan. Ada 3 rukun. Yang pertama adalah niat. Jadi kita niatkan dalam hati kita bahwa mandi wajib itu tujuannya adalah untuk mensucikan hadas besar ya. Jadi ketika anak-anak perempuan khususnya ketika sedang haid itu sedang keluar darah, lah itu termasuk anak-anak sedang mengalami hadas besar. Jadi harus ada niat dalam hatinya bahwa mandi saya ini adalah untuk mensucikan hadas besar karena setelah haid. Kemudian yang kedua, menyiram air ke seluruh tubuh secara sampai merata. Jadi yang disiram itu mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Jadi seluruhnya diguyur atau dibasahi. Kemudian yang ketiga, mengalirkan air ke jari-jari dan rambut. Jadi anak-anak bisa mengalirkan dengan menyiram atau kalau di rumah punya shower atau selang itu bisa dialirkan ke jari-jari maupun ke rambutnya. Seperti itu rukun mandi wajib ada 3 yaitu niat, menyiramkan air ke seluruh tubuh sampai merata, dan yang ketiga adalah mengalirkan air ke jari-jari dan rambut. Kemudian selanjutnya sunah mandi wajibnya. Jadi selain rukun mandi wajib tadi ada sunahnya.
Yaitu nomor 1, membaca basmalah sebelum memulai mandi wajib. Bismillahirrahmanirrahim, kemudian baru mandi. Yang kedua, membersihkan kedua telapak tangan sebelum memasukkannya ke tempat air. 3, memulai dengan menghilangkan kotoran terlebih dahulu, baik di sekitar di sekitar kemaluannya agar bersih, kemudian dan bagian tubuh yang lain. Keempat, mendahulukan organ-organ tubuh wudhu. Jadi yang biasa kita bersihkan saat wudhu, kita dahulukan daripada anggota tubuh yang lain. Kemudian yang kelima, berwudhu sebelum memulai mandi wajib. Keenam, semuanya dilakukan secara berurutan. Itu tadi mengenai tata cara mandi wajib. Anak-anakku, kita lanjutkan untuk berikutnya. Nah, di sini kita akan mencoba berlatih. Kita ingat-ingat kembali materi yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Guru. Berilah tanda centang pada kolom di bawah ini sesuai dengan pernyataan yang benar. Ini ada 10 perbuatan yang dilakukan oleh wanita haid. Ini kita akan mengelompokkan apakah 10 perbuatan ini dari masing-masing itu dilarang ataukah diperbolehkan. Kita langsung ke nomor 1. Mengerjakan sholat. Coba, kalau perempuan mengerjakan sholat itu berarti dilarang atau diperbolehkan ketika perempuan itu sedang haid. Apa anak-anak? Nomor 1 jawabannya? Ya, jawabannya adalah dilarang. Yang kedua, mendengarkan ceramah atau pengajian. Apa jawabannya? Ya, jawabannya adalah diperbolehkan. Nomor 3, puasa. Nah, puasa tadi coba. Puasa itu dilarang apa diperbolehkan? Apa jawabannya? Puasa adalah dilarang. Keempat, tawaf. Nah, tawaf tadi apa? Tawaf tadi mengelilingi Ka'bah selama 7 kali. Ini merupakan bagian dari rukun haji. Apa? Tawaf itu dilarang apa diperbolehkan? Ya, jawabannya adalah dilarang. Kemudian mempelajari ilmu agama Islam. Apa? Dilarang apa diperbolehkan? Ya, jawabannya diperbolehkan. Yang keenam, berdoa. Ya, berdoa. Dilarang apa diperbolehkan? Ya, jawabannya diperbolehkan. Menyentuh dan membaca mushaf Al-Quran dilarang. Kemudian berzikir atau mengingat Allah dengan mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Ini dilarang apa diperbolehkan? Ya, diperbolehkan. Nomor 9, masuk masjid. Ayo, tadi masuk masjid itu dilarang apa diperbolehkan? Ya, jawabannya adalah dilarang. Yang terakhir 10, menyampaikan kajian atau mengajarkan tentang agama Islam. Boleh atau dilarang? Ya, jawabannya adalah diperbolehkan. Nah, ini tadi ada 10 contoh perbuatan yang sebagai latihan anak-anak bisa mengelompokkan itu dilarang apakah diperbolehkan. Jadi anak-anak bisa mengulas lagi, membaca lagi materi yang sudah disampaikan Pak Fajar dilihat di buku fikihnya. Itu tadi yang disampaikan Pak Fajar. Mudah-mudahan bermanfaat. Anak-anak tetap semangat belajar dari rumah. Insya Allah kita niatkan belajar kita dengan ikhlas. Mudah-mudahan Allah memberikan pahala yang melimpah kepada kita semuanya. Demikian dari Pak Fajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Sampai ketemu lagi.